Kisah penunggu Pondok Pinus. Udara sore itu dingin menusuk ketika mobil yang mereka tumpangi akhirnya keluar dari jalan aspal utama dan masuk ke jalur tanah berbatu. Di kiri kanan hanya ada hutan pinus yang menjulang tinggi, daunnya berdesir pelan ditiup angin. Wah, sepi, pengen shot. Cocok nih buat healing, ujar Sarah sambil menempelkan wajahnya ke kaca mobil. Raka yang menyetir hanya tersenyum tipis. Healing sih healing, tapi jangan sampai ada yang kesurupan healing di sini. Hutan begini rawan mistis. Loh, tawa kecil terdengar dari kursi belakang. Dina dan Gilang sedang asyik main ponsel, sementara Fadil sibuk merekam perjalanan dengan kameranya. Setelah menempuh hampir 1 jam jalanan hutan, akhirnya mereka sampai di pondok kayu tua. Bangunannya sederhana, berdiri di antara pepohonan pinus dengan cat coklat yang sudah mulai mengelupas. Ada papan kayu usang di depan bertuliskan Pondok Pinus, selamat datang. Kayak pondok di film horor Amerika. Ya, komentar Fadil sambil terus merekam. Pas banget buat konten. Mereka tertawa, lalu masuk ke dalam. Bagian dalam pondok ternyata masih lumayan terawat. Ada ruang tengah dengan perapian tua, 5 kamar tidur kecil, dan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke hutan. Gila, view-nya mantep banget, ucap Gilang sambil membuka jendela. Udara dingin langsung masuk, bercampur bau tanah basah. Malam mulai turun. Hutan pinus perlahan tenggelam dalam kegelapan. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari lampu neon redup di pondok. Mereka mengobrol santai di ruang tengah sambil menikmati mie instan hangat. Fadil sesekali merekam teman-temannya. Dina sibuk menggambar di buku sketsa. Sarah membaca novel horor, sementara Raka dan Gilang main kartu. Namun tepat saat jarum jam menunjuk pukul 11 malam, terdengar tok, tok, tok dari arah jendela. Semua menoleh. Suara itu pelan, teratur, seperti ketukan seseorang. Siapa tuh? Bisik Dina. Wajahnya tegang. Raka berdiri dan berjalan mendekat. Dari balik kaca, ia hanya melihat pantulan dirinya sendiri. Gelap. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi ketika ia menyalakan senter ke arah luar, sesuatu membuat darahnya seketika dingin. Di tanah, tepat di depan jendela, ada jejak kaki basah. Bukan hanya satu, ada banyak. Saling tumpang tindih, memanjang menuju hutan. Raka mundur perlahan. Teman-teman, kayaknya kita nggak sendirian di sini. Mereka semua terdiam, saling pandang, sebelum akhirnya Gilang mencoba bercanda. Mountain, orang desa lewat. Santai aja. Tapi Sarah menutup bukunya. Suaranya pelan. Orang desa mana yang jalan malam-malam begini, tanpa alas kaki, ke arah hutan? Suasana mendadak hening. Hanya suara angin melewati pinus yang terdengar, seperti bisikan panjang dari kejauhan. Dan ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hutan pinus ketika mereka keluar pondok. Malam sebelumnya cukup membuat semua gelisah, tapi Raka mencoba menenangkan. Udahlah, mungkin cuma hewan liar. Jejak kaki itu bisa aja jebakan mata kita, katanya sambil mengunci pintu pondok. Namun Sarah tidak sepenuhnya yakin. Ia masih ingat jelas bentuk jejak itu. Kaki manusia, telanjang, basah, untuk mengalihkan suasana. Gilang mengusulkan mereka jalan-jalan ke danau yang katanya tidak jauh dari pondok. Pemilik pondok sempat menyebut ada sebuah danau kecil di tengah hutan, tempat wisatawan biasanya memancing atau sekadar duduk santai. Lagian, sayang kan kalau udah jogjo ke sini cuma bengong di pondok, ucap Gilang. Mereka pun berjalan, menyusuri jalan setapak. Udara hutan lembab, aroma tanah basah menusuk hidung. Sesekali terdengar ranting patah. Burung-burung hitam terbang berhamburan dari atas pinus.
Setelah hampir setengah jam berjalan, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Danau itu gelap, tenang, tanpa riak. Permukaannya memantulkan bayangan langit yang kelabu, seperti cermin kusam. Di sekeliling, pinus tumbuh rapat, membuat cahaya matahari hampir tak bisa menembus. Benar-benar sunyi. Ya, gumam Dina. Kayak danau ini nungguin sesuatu. Fadil yang sibuk dengan kameranya mendekati bibir danau. Kalau pas berkabut begini, vibes-nya dapat banget buat footage horor. Sarah ikut mendekat, berjongkok, lalu menyentuhkan jarinya ke air. Mendadak ia terperanjat dengan bengket. Sumpah, kayak air es, bisiknya. Namun bukan itu yang membuatnya benar-benar merinding. Dari dalam air, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan ikan, bukan riak angin, tapi jelas sekali, seperti tangan, jari-jari pucat, meronta perlahan dari bawah permukaan. Sarah tersentak mundur. Aku lihat tangan. Yang lain menghampiri, tapi ketika mereka menatap air, tidak ada apa-apa selain pantulan mereka sendiri. Raka menghela napas, berusaha rasional. Mungkin bayangan, Sar. Jangan terlalu tegang. Namun Sarah tahu apa yang ia lihat itu bukan bayangan, itu nyata. Malamnya, suasana pondok terasa lebih mencekam. Hutan di luar gelap pekat. Angin membuat daun pinus berdesir seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Sekitar pukul 2 dini hari, Dina terbangun karena mendengar suara air menetes. Ia mengira hujan. Tapi ketika membuka mata, ia tersentak kaget. Fadil tidak ada di ranjangnya. Yang ada hanyalah baju tidurnya, tergeletak, basah kuyup di atas kasur. Air menetes hingga membentuk genangan kecil di lantai kayu. Raka, Sarah, Gilang, bangun! Jerit Dina dengan suara panik. Mereka bergegas menyalakan lampu. Dan benar saja kasur Fadil kosong. Hanya tersisa pakaian basah siala. Tubuhnya menguap bersama air. Ini nggak mungkin. Dia baru aja tidur di sini, kata Raka. Wajahnya pucat. Sarah menutup mulutnya, menahan tangis. Aku bilang apa? Ada sesuatu di danau itu. Lalu terdengar suara dari luar jendela. Tok, tok, tok. Ketukan itu lagi. Raka perlahan menoleh ke jendela. Dari balik kaca berembun, terlihat samar-samar bayangan seorang pria berdiri. Tubuhnya gemetar, basah kuyup, dan wajahnya pucat keabu-abuan. Fadil, bisik Gilang. Bayangan itu mengangkat tangannya perlahan, menempelkan telapak pada kaca. Air menetes deras dari jari-jarinya. Bibirnya bergerak, membentuk kata yang hampir tak terdengar. Ikut. Lampu mendadak berkedip, lalu padam. Pondok tenggelam dalam gelap. Pagi itu pondok terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menutupi hampir seluruh pemandangan hutan. Aroma kayu basah bercampur lumpur menusuk hidung, membuat suasana makin menekan. Sarah duduk di sudut ruang tengah. Wajahnya pucat. Ia belum berhenti gemetar sejak semalam melihat bayangan Fadil di jendela. Dina hanya bisa memeluk dirinya sendiri, berusaha menyangkal kenyataan. Dia nggak mungkin hilang begitu aja, kata Dina dengan suara bergetar. Pasti Fadil lagi iseng, ya kan? Dia pasti sembunyi, nanti muncul lagi sambil ketawa. Namun, tidak ada yang menanggapi. Raka hanya menatap kosong ke arah jendela. Dari luar, embun tebal menempel, meninggalkan bikos-bikos seperti goresan jari. Kalau memang dia keluar, jejaknya pasti ada. Gue sama Gilang bakal cari, ucap Raka akhirnya. Mereka berdua keluar pondok. Udara dingin langsung menusuk kulit, membuat napas terlihat seperti asap putih. Di tanah basah, jejak kaki samar masih terlihat, berderet menuju hutan. Rak, suara Gilang lirih. Jejak ini basah, seakan baru banget ditinggalin. Raka berjongkok, menyentuh tanah. Jemarinya ikut basah, dingin, seolah baru saja disiram air danau.
Mereka mengikuti jejak itu. Hutan terasa semakin rapat. Suara ranting patah seakan mengikuti langkah mereka. Setiap kali angin berhembus, terdengar bisikan samar, seperti nama mereka dipanggil dari kejauhan. Raka, Gilang. Keduanya saling pandang. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, di sela kabut, Gilang melihat sesuatu. Sosok berdiri di antara pohon pinus. Punggungnya menghadap mereka. Tubuhnya basah kuyup. Pakaiannya sama persis dengan yang Fadil kenakan semalam. Fadil? Itu dia? Rak. Tanpa pikir panjang, Gilang berlari. Fadil, tunggu. Gilang, jangan, teriak Raka. Tapi terlambat. Gilang sudah masuk lebih dalam ke kabut. Mengikuti sosok itu, suara langkahnya semakin jauh, lalu menghilang. Raka berlari mengejar. Namun yang ia temukan hanyalah hutan kosong. Tidak ada Gilang, tidak ada Fadil. Hanya kabut tebal, dingin, dan jejak kaki basah yang memanjang hingga ke arah danau. Raka kembali ke pondok seorang diri. Wajahnya pucat pasi. Sarah langsung berdiri. Mana Gilang? Raka menunduk. Dia ikut Fadil. Gue gak bisa ngejar. Dina langsung menangis, histeris. Kalian bohong kan? Nggak mungkin dua-duanya Heleng. Ini semua pasti cuma prank buat nakutin kita. Namun, Raka hanya diam. Ia terlalu lelah untuk membantah. Malam itu, ketakutan semakin menjadi-jadi. Suhu dalam pondok turun drastis. Jendela-jendela dipenuhi embun tebal, dan dari kaca tembok bayunggen samar. Seperti seseorang berdiri menempelkan wajahnya dari luar. Ketukan itu terdengar lagi. Cok, tok. Kali ini lebih cepat berulang-ulang. Seperti banyak tangan menghantam jendela sekaligus. Sarah berani melirik. Ia melihat wajah Gilang di balik kaca. Matanya kosong. Kulitnya pucat kebiruan. Air terus menetes dari rambutnya. Ia tersenyum kaku, lalu mengangkat tangannya, mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Sarah menjerit, menutup wajahnya. Dina langsung berlari ke kamarnya, membanting pintu, menangis ketakutan. Sementara Raka berdiri terpaku di ruang tengah. Jantungnya seakan berhenti ketika suara bisikan mulai memenuhi seluruh pondok. Bukan hanya satu suara, tapi banyak. Tumpang tindih, lirih, ikut kami, air, dingin, dan ketika Raka menoleh, kaca jendela mulai retak. Seolah-olah ada sesuatu dari luar yang ingin masuk. Suasana pondok pagi itu, banner-banner mencekam. Dina masih terkunci di kamarnya. Enggan keluar setelah semalam melihat bayangan Gilang. Sementara Sarah hanya duduk di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sembab, karena tidak bisa tidur. Raka mencoba berpikir jernih. Dua teman mereka sudah hilang tanpa jejak. Pondok ini jelas menyimpan sesuatu yang tidak normal. Ia lalu teringat sesuatu. Saat mereka baru datang, ia melihat sebuah lemari tua terkunci di sudut ruang tengah. Semalam, ia mendengar suara ketukan samar dari dalam lemari itu. Kalau ada jawaban, mungkin di sana, gumamnya. Dengan sedikit tenaga, Raka mendobrak lemari tersebut. Pintu kayunya terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan buku lusuh, koran lama yang warnanya sudah kekuningan, dan sebuah kotak kayu kecil. Sarah ikut mendekat. Apa itu, Rah? Raka membuka koran itu, dan matanya membelalak membaca judul besar di halaman depan. Tragedi tenggelam massal di Danau Pinus. 12 mahasiswa ditemukan tak bernyawa. Tanggal di koran itu menunjukkan 15 tahun lalu. Sarah menutup mulutnya. Astaga. Jadi, mereka semua? Raka melanjutkan membaca. Artikel itu menyebutkan bahwa sekumpulan mahasiswa melakukan acara kemah di sekitar danau. Malamnya, mereka berenang di tengah kabut, tapi entah bagaimana. Keesokan paginya, warga hanya menemukan pakaian mereka di tepi danau. Tubuh korban baru ditemukan beberapa hari kemudian, pucat, membiru,
Dengan ekspresi ketakutan yang sama, di bagian bawah koran, ada foto hitam putih para korban. Sarah hampir menjatuhkan koran itu ketika menyadari sesuatu. Rak, lihat, itu mirip banget sama Fadil. Raka menatap foto itu, lekat-lekat. Dan benar saja, wajah salah satu korban sangat mirip dengan Fadil. Mirip sekali. Seakan kembarannya, ini gak masuk akal. Gumam Raka, wajahnya pucat. Sarah memandang ke arah kotak kayu kecil. Dengan ragu, ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh. Sebuah kalung berkarat, beberapa foto lama, dan kunci besi dengan ukiran berbentuk gelombang air. Namun, sebelum mereka sempat menelaah lebih jauh, terdengar suara jeritan histeris dari kamar Dina. Raka dan Sarah berlari ke kamar itu. Pintu digedor keras, tapi terkunci dari dalam. "Dina, buka pintunya. Dina." Tidak ada jawaban. Hanya jeritan bercampur tangisan, hingga tiba-tiba hening. Dengan bahu, Raka mendobrak pintu itu. Pintu terlepas, terbuka lebar. Kamar Dina kosong. Tersisa hanyalah ranjang berantakan, dan di lantai kayu terdapat genangan air besar. Seolah ada seseorang yang baru saja keluar dari sana. Sarah terisak. Tidak, tinggal kita berdua, Ra. Malam itu, pondok terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Hutan di luar semakin gelap, kabut semakin tebal, dan suara bisikan tak pernah berhenti. Sarah memandangi koran lusuh itu lagi. Kalau mereka korban, berarti arwah mereka masih di sini, dan mereka menyeret teman-teman kita. Raka mengepalkan tangannya. Kalau begitu, jawabannya ada di danau. Kita harus cari tahu kenapa mereka masih gentayangan. Sarah menatap kunci besi di tangannya. Ukiran gelombang air itu seolah berkilau samar dalam cahaya lampu. Dan saat itulah, dari luar pondok, terdengar suara nyanyian lirih. Bukan nyanyian yang jelas, melainkan semacam gumaman berulang, seperti doa atau ritual. Raka dan Sarah saling pandang. Suara itu datang dari arah danau. Dengan langkah ragu, mereka keluar pondok, menembus kabut malam, dan di tepian danau, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di permukaan air, tampak belasan sosok berdiri rapat. Wajah pucat, mata kosong, tubuh basah kuyup. Mereka tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Raka dan Sarah. Lalu salah satu sosok maju ke depan. Wajahnya perlahan terlihat jelas. Fadil, ia mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah mereka berdua. Suara lirih bergema serentak dari semua sosok di danau. Ikut, air danau beriak. Seakan ada sesuatu yang raksasa mulai bangkit dari dalamnya. Kabut menebal, angin hutan berhembus, membawa suara-suara asing. Raka dan Sarah berdiri di tepi danau. Tubuh mereka gemetar, mata terpaku pada deretan sosok basah yang berdiri di permukaan air. Belasan pasang mata kosong menatap lurus ke arah mereka, pucat, kosong, seakan menembus ke dalam jiwa. Dan di barisan paling depan Fadil dan Gilang, tubuh mereka kaku, bibir membiru, tapi senyum aneh tergambar di wajah. Fadil, Gilang, suara Sarah bergetar, setengah menangis. Namun tak ada jawaban, hanya lirih serempak dari semua sosok. Ikut. Air danau mulai bergolak. Dari permukaan yang tenang, muncul buih-buih besar. Lalu pusaran air di tengah danau. Suara seperti jeritan bercampur dengan desisan angin terdengar. Sarah merasakan tangannya digenggam erat oleh Raka. Kunci itu, Sar, gunakan kunci. Mungkin ini satu-satunya cara. Sarah menatap kunci besi berukir gelombang di tangannya. Anehnya, kunci itu terasa hangat, berlawanan dengan hawa dingin menusuk di sekitar mereka. Tiba-tiba, salah satu sosok dari danau mulai melangkah keluar.
Kakinya menapak ke daratan dengan suara basah. Plak, 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 air menetes deras dari tubuhnya. Itu Dina. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan lambat menuju Sarah. Sarah mundur, menangis ketakutan. Tidak, jangan dekati aku. Namun Dina terus mendekat. Tangannya terulur, jari-jarinya gemetar. Dari mulutnya keluar suara serak. Dingin, dingin sekali. Ikut, Raka menarik Sarah, berlari menuju pondok. Tapi begitu mereka menoleh, pondok itu tidak lagi terlihat. Kabut menutup rapat, menyembunyikan segala arah. Yang ada hanya hutan gelap, pinus tinggi, dan danau yang terus beriak. Rak, kita terjebak. Suara Sarah parau. Dari dalam pusaran air, perlahan muncul sesuatu. Sebuah gerbang tua dari batu, dipenuhi lumut dan ukiran gelombang. Gerbang itu seperti pintu bawah air yang selama ini tersembunyi. Kunci di tangan Sarah bergetar. Raka menatapnya dengan putus asa. Itu tujuan mereka. Danau ini bukan cuma tempat, ini gerbang. Sementara itu, arwah-arwah korban semakin mendekat. Fadil, Gilang, Dina semuanya merentangkan tangan, mengulurkan jemari dingin penuh air. Wajah mereka tersenyum ngeri. Sarah menjerit, air matanya bercucuran. Kenapa kami? Kenapa kalian menyeret kami? Fadil membuka mulutnya. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam air. Karena kalian pengganti, agar kami bebas. Salah satu harus menggantikan. Raka menatap Sarah. Jangan dengarkan mereka, kita bisa lawan. Tapi Sarah menatap mata Raka, lalu kunci di tangannya. Ia sadar ini pilihan yang tidak bisa dihindari. Gerbang di tengah danau terbuka sedikit demi sedikit. Cahaya kebiruan keluar dari dalamnya, menyilaukan, membuat bayangan arwah tampak semakin jelas. Tiba-tiba, tangan-tangan basah mencengkeram kaki Raka. Ia jatuh, berusaha meronta, namun genggaman itu begitu kuat. Dari tanah, genangan air muncul, menyeretnya perlahan. Sarah, tolong aku. Sarah berteriak, mencoba menarik tubuh Raka, tapi semakin ia tarik, semakin banyak tangan lain bermunculan, menarik Raka ke arah danau. Pergilah, Larola, teriak Raka dengan sisa tenaganya. Namun, Sarah tidak bisa. Matanya menatap Raka dengan penuh ketakutan, sekaligus tekad. Ia mengangkat kunci besi itu tinggi-tinggi. Kalau memang ini satu-satunya cara, ia melangkah menuju air, menancapkan kunci itu ke permukaan danau. Sekejap, cahaya biru menyilaukan, menyembur, disertai jeritan panjang dari semua arwah. Air bergolak dahsyat, angin kencang menerpa, membuat pohon pinus berderit keras. Raka menutup mata dari terangnya cahaya. Namun ketika ia membukanya lagi, Sarah sudah tidak ada. Yang tersisa hanya danau yang kembali tenang. Raka terduduk di tepi. Danau terengah-engah. Hutan kembali sunyi. Kabut perlahan menipis. Namun di permukaan air, samar-samar ia melihat sesuatu. Bayangan wajah Sarah, senyum tipis, mata kosong, dan suara lirih bergema jauh dari bawah air. Ikut, Raka, tangisnya pecah. Dan cerita pun tamat.